Halo, kiper channel seluruh Indonesia. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada dan tetap semangat ikan channel kesayangan kalian, sob. Nah, di video kali ini rencananya saya akan update mengenai kip-kipan Auranti saya, sob, yang ada di samping saya ini. Udah lama sekali nggak update mengenai si Auranti, sob. Nah, terakhir tuh saya update tuh yang ini, sob, mengenai penggantian background hitamnya, sob. Perbandingannya sama background putih kayak gimana, itu aja terakhir untuk update-nya. Untuk sekarang mungkin udah ada beberapa perubahan sama ikan, sob. Bisa dibilang Aurantinya di sini tuh Auranti yang proses belajar saya kayak itu, sob. Nah, dari pertama tahu cana main Auranti, milihnya kayak gimana, kalian pasti bisa tahu kayak itu, sob, mengenai Aurantinya kayak gimana hasilnya kayak gitu. Setelah belajar lagi yang simet tuh kayak gimana, yang bar yang bagus tuh kayak gimana. Dari awal tuh dulu ya beli Auranti, ya ini Auranti, apalagi dapat murah kayak gitu ya beli aja kayak gitu. Nah, sebelum itu kita sambil bersih-bersih, sob. Kita akan bersihkan tank-tanknya yang ada di sini, sob, biar seger untuk Aurantinya, baru kita review nanti. Nah, ini dia, kita bersihkan cepat aja untuk tank-tanknya ini sebelum kita review kayak gitu, sob. Nah, ini dia, saya sudah siapkan spons karena ini aja cukup untuk bersihin, sob. Kita mulai dari tank yang paling kiri ini aja dulu. Ini dia kotor sekali untuk tanknya. Udah semingguan saya nggak bersihin ini, sob. Langsung aja kita bersihkan. Dia kotor sekali, sob, untuk Aurantinya sini, karena terus terang untuk tank yang ini jarang saya bersihkan, sob. Kenapa? Karena ini cana Aurantinya ini kena, bisa dibilang drop mental kayak, sob. Kalau terus dimainin gitu kayak gitu, dia akan panik, sob. Karena untuk tanknya ini paling saya ganti airnya, saya gosok itu jarang, sob, untuk meminimalkan dia merasa panik lagi, sob. Kasihan Aurantinya ini, dia kalau dia sedang kambuh paniknya itu dia bakal muter-muter kayak gitu, sob. Nabrakin dirinya di dinding tanknya kayak gitu, sob. Makanya jarang saya untuk bersihin ini, jarang saya gosok kayak gitu. Tapi itu sekarang karena sudah terlalu lama, bagusnya kita bersihin, sob. Nah, biar nggak sakit juga untuk ikannya. Ini saya sudah, selangnya saya sudah siapkan, kita sedot. Nah, ini masih mengisi air, sob. Ini dia keadaan ikannya kayak gini. Ini saya kuras full 100% untuk airnya, sob. Tapi kita dengan caranya kayak gitu ya. Kita sedot, langsung kita tambahkan air, sob, perlahan gitu. Tapi ya benar pendek sekali airnya. Ini ikannya masih panikan nih sampai sekarang, sob. Nah, kenapa bisa drop mental kayak ini? Karena dulu nih ikannya nih over gedor kayak itu, sob. Dia dulunya flaring, mangap-mangap kayak itu, saya over gedor untuk ikannya. Sampai sekarang jadinya dia mentalnya down, sob. Sangat susah sekali untuk balikin mentalnya lagi seperti semula gitu, sob. Karena efek over gedor yang saya lakukan itu, sob. Ini salah satu pembelajaran saya juga, sob, untuk keep Auranti
Dulu zaman-zaman suka lihat Auranti mangap-mangap karena di YouTube atau di TikTok atau kayak gitu sob. Jadinya saya mengikuti kayak itu. Jadi hasilnya tuh Auranti saya tuh kena drop mental salah satu ini sob, untuk ikannya ini. Nah, ini masih nunggu untuk pengisian airnya sob. Nah, air baru, semoga makin sehat untuk ikan ini dan cepat kembali untuk mentalnya sob. Nah, ini dia. Kita lanjut lagi, ini masih kotor, kita bersihkan juga nanti sob. Nah, untuk settingan tanknya sendiri untuk Cana Auranti di sini saya pakai sistem yang sama kayak sebelumnya sob. Yang pasir merah halus saya pakai di sini, sama untuk media filter saya menggunakan sistem under gravel ini sob. Under gravel. Nah, ini dia sistem under gravel nih, pasirnya diacak-acak sama dia sob. Mungkin kurang tepat ya kalau penggunaan door gravel untuk Cana Auranti kayak gini. Soalnya dia menggunung kayak gitu. Dia suka mainin pasir, lihat siripnya tuh banyak yang sobek-sobek karena dia mainannya di pasir kayak gitu. Jadi ya. Ini salah satu Auranti yang awal-awal saya main Auranti sob. Nggak tahu apa-apa gitu, pengen beli Auranti. Ini salah satunya. Ini yang pertama, yang tadi tuh yang kita bersihkan. Habis itu yang ini sob, yang kedua, ini yang ketiga saya beli, udah mulai tahap-tahap belajar. Habis itu yang kedua ini sob, saya beli ambilnya berbarengan. Kalian bisa lihat perbandingan ikannya sob, pilihannya yang saya pilih itu. Nah, ini yang kedua. Perbandingannya. Habis itu yang ketiga yang ini sob. Nah, lumayan bisa baru bisa milih ikan Auranti itu kayak gini ya, lumayan plus, dapat yang klasik tapi barnya ini kurang rapi sob, kurang rapi. Habis itu yang ke atas baru dapat yang kayak gini sob. Ini yang saya anggap lumayan gondrong ya untuk ikan yang di sini. Untuk mental dia mengap sob, nggak perlu diapa-apain tapi ngeri jadinya. Mentalnya dia terlalu ganas untuk ikannya ini sob, jadinya jarang saya mainin kayak gitu, cuma paling pakai tangan kayak gini sob. Takutnya dia nabrak kaca, rahangnya patah kayak gitu sob. Nah, ini dia penampakan ikannya setelah dibersihkan tuh. Nah, dia galak tapi masih suka panikan sob untuk Aurantinya ini. Kita next, kita di sampingnya kita bersihkan yang di sampingnya juga sob, biar sekalian nanti kalau udah bersih semua kita update langsung sob. Nah, ini dia, kita lanjut, kita bersihkan. Ini sudah saya gosok kacanya sob, kaca tank Aurantinya, langsung kita sedot. Ya, inilah untuk tank yang ini. Kita kuras airnya tuh 50% aja ya, biar nggak terlalu kaget untuk ikannya nanti. Nah, cukup 50%. Ini untuk proses water change ini dia gampang sekali sob. Setelah kuras, taruh selangnya. Habis itu kita ambil selang buat ngisi airnya. Ini aja sih sob. Nah, habis itu kita isi. Sambil nunggu yang ini, kita bisa lanjutkan yang di sebelahnya sob. Kita gosok juga karena dia lumayan kotor sekali untuk yang di sebelahnya ini sob. Nah, kayak ini sob. Kita tunggu, gampang bukan? Untuk proses water change kayak gini udah saya buatkan konten di video sebelumnya sob, dengan alat kayak gini, dengan selang 2 kayak gitu, nggak harus bolak-balik sob. Kita selesaikan satu, yang satunya kita sedot, yang satunya kita isi air kayak gitu sob. Nah, beres, cepet. Apalagi kalau kalian yang punya tank banyak tuh bisa buat sistem kayak gini sob, untuk pengisian airnya kayak gitu. Lumayan cepet sih menurut saya untuk ngisi kayak gini sob. Santai, nggak harus bolak-balik sob.
Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita lipat aja sob selangnya, langsung kita jepit di sini di pinggiran akuariumnya, biar nggak jalan airnya dia. Nah, kayak gitu. Lihat, nah, lihat kayak gini sob, naruhnya nyaruh selangnya. Hati-hati biar nggak loncat ikannya. Kita lanjut tank yang ini, kita bersihkan cantik. Nah, ini dia sob, saya sudah selesai bersih-bersihnya sob. Setelah water change 5 tank dalam waktu kurang dari 20 menit kayak gitu sob. Nah, sudah beres water change-nya. Gak harus bolak-balik, tinggal buka tutup keran selang aja sih sob. Ini dia update terbaru setelah water change untuk Cana Auranti yang ada di sini sob. Langsung aja kita review satu-satu untuk kondisi ikannya kayak gimana. Nah, kita mulai dari yang ini aja sob. Nah, kita lihat ini adalah Auranti pertama saya yang saya beli di bulan apa ya? Bulan Mei kayaknya sob. Mei 2021 kayak sob. Nah, ini dia untuk Aurantinya sakit sob. Dia seperti apa yang saya bilang tadi, dia tuh kena drop mental gara-gara overgedor yang saya lakukan di sini sob. Gedor kayak gitu, dia mangap-mangap, habis itu terlalu keras saya lakukannya, jadinya ikannya tuh langsung mojok, dia sob, takut. Matanya agak putih sob, mungkin dia kena cold. Iya, mata berkabut kayak sob. Nanti coba kita tambahkan obat sih untuk sekarang ikan ini. Nah, ini habis baru ganti air karena untuk rantinya ini terus terang jarang saya sentuh kayak sob. Paling saya sedot airnya aja berapa persen, yaitu segini paling kita sedot. Karena kalau kita gosok tanknya tuh ikannya tuh ikut panik biasanya sob. Jadinya jarang sekali emang saya sentuh. Tadi dia baru setelah 1 bulan saya bersihkan sob untuk untuk tanknya ini. Setelah saya gosok lumayan bersih, saya ganti airnya full kayak gitu. Nah, itu sih untuk size-nya sekarang ini kurang lebih 24 sentian sob untuk ikannya ini sob. Nah, saya taruh dia di tank polos, nggak isi pasir. Untuk filter saya pakai biofoam di sini biar ikannya tuh tenang kayak gitu sob. Nah, saya tambahkan tanaman air juga, mata lili untuk menambah penyerapan amoniak dalam tanknya ini sob. Nah, bisa juga membantu kayak gitu ya. Lanjut yang di tank sebelah ini sob, bawah di Auranti saya yang kedua gitu. Nah, ini adalah Auranti saya yang kedua sob. Yang ini mulai kelihatan perbedaannya. Kalian bisa bandingkan mana Auranti dari pertama kali tahu Auranti, habis itu yang kedua bertahap, yang ketiga kayak gitu, nanti bertahap sampai yang keempat kayak itu ya. Kita tetap dalam proses belajar sob, terutama dalam sortir ikannya sob. Pasti berbeda ya kayak gitu ya. Dari awal, dari emang kalau ini yang pertama sama yang kedua ini emang sama sekali emang nggak cuma tahu nama Auranti ya. Semua Auranti itu bagus ya itu, tapi bisa disortir juga ternyata setelah sekian lama belajar gitu ya. Hanya ya beli-beli aja gitu. Nah, kalian bisa lihat ini
Setelah water change dia langsung aktif lagi sob. Ini saya water change terakhir tadi sob, ikannya udah aktif lagi dia. Mungkin lumayan bagus untuk airnya, tadi udah diendapkan selama kurang lebih 3 harian sob, untuk saya endapkan air PDAM-nya ini. Ini dia menampakkan ikannya. Kemarin saya ukur untuk ikannya ini di size 22 cm sob, lebih pendek beberapa senti dari yang tadi, yang atas tadi. Untuk warna dia udah lumayan ngunci sih menurut saya, tapi karena di sini nggak daerah dingin ya sob, jadinya warnanya ya segini dia mantap. Nanti mungkin bisa dimaksimalin lagi sob. Nah, biasanya kalau yang saya lihat di YouTube atau di Instagram, di TikTok tuh daerah-daerah Bandung itu bagus-bagus auranti sob. Kalau di Bali itu daerah-daerah tempat dingin, daerah Kintamani kayak gitu, bagus deh. Biru, lebih biru. Di sini juga nggak pakai AC sob, jadinya ya alami aja dia, menyesuaikan dengan suhu yang ada di rumah saya kayak sob. Nah, untuk bar ya yang kirinya tuh lumayan rapi, tapi yang untuk yang sebelah saya sini dia agak acak-acakan sob untuk barnya. Nah, kita terima aja. Auranti baru yang kedua kali saya beli itu yang ini ya, nggak terlalu simet. Yang di sebelahnya sob. Nah ini dia aurantinya. Yang saya lihat dari auranti yang saya pilih di sini, kenapa saya milih yang ini, karena saya lihat ekornya sob. Ini juga saya keep tuh dari baby semua ya, dari baby. Ikan PO ada, ini ada kayak yang ini, yang ketiga ini kayak dulu yang Colpri punya orang sob, di Bali juga. Ini saya lihat ekornya lumayan close sob, tapi saya nggak merhatiin barnya kayak gitu. Saya nggak merhatiin barnya, jadinya ini dia lumayan nggak ngerti waktu itu untuk milih bar, apalagi ikannya kecil kayak itu untuk sortirnya. Nah, lumayan acak-acakan juga untuk barnya ini sob, nggak rapi emang deh. Proses belajar, tapi dapat yang ekornya yang close kayak kipas kayak ini sob. Ya, lumayan gede untuk auran ini, sama size-nya sama yang sebelah ini sob, sekitar 22 sentian kayak gitu. Nah ini saya beri kopet tadi pasir sob, dia berhamburan lagi. Kalau inilah kalau pakai filter kayak ini, airnya gravelnya ini maru sebelahnya. Biar nggak lama kita lanjut yang atas sob. Nah ini adalah kemarin saya beli barangan untuk aurantinya nih sob, dia berbeda. Yang satunya gondrong, yang satunya jadinya lumayan biasa aja dia. Tapi barnya ini lumayan rapi sob. Menurut saya sih udah lumayan rapi. Nah ini dia. Saya tempatkan dia di background putih ya ini sob. Kemarin saya buat perbandingan dengan yang sebelahnya saya ganti dengan background hitam gitu. Saya buatkan dia perbandingan ya dah. Dia ikannya barnya lumayan rapi sih menurut saya ini sob. Untuk size-nya kurang lebih masih 18 sentian untuk ikannya ini sob. 18 senti. Bisa lihat. Semoga dia ikannya sehat. Nah yang terakhir tuh yang ini sob, ini sudah lumayan bisa nyortir sob. Nah ini lumayan gondrong, saya dapat lumayan gondrong, ekornya juga lumayan close sob, lumayan close. Nah ini dia untuk bar sih lumayan rapi sih ini. 1 2 3 4 5 6 7 8, yang 1 2 3 4 5 6 7 8 juga sob, lumayan rapi, simet sih dia. Nah gimana pendapat kalian menaikkannya ini sob? Nah, setelah belajar berapa kali beli auranti baru bisa nyortir yang kayak gini sob. Nah ini yang kemarin saya bilang tuh, saya buat perbandingan dengan sebelahnya sob. Yang satu saya pakai background putih, yang satu saya pakai background. Nah, mungkin itu aja sob untuk update mengenai channel auranti setelah water change. Mungkin kita video lebih bagusnya kita lihat besok sob, karena untuk adaptasi ikannya tuh dia masih harus menyesuaikan diri lagi dengan air yang baru sob. Nah, ini dia, dari saya nggak tahu sama sekali, cuma tahu nama auranti aja, beli, habis itu beli lagi dan bertahap sob. Saya rasa udah ada lumayan perkembangan kayak itu untuk terutama milih sortirnya itu sob. Nah, nggak, untuk auranti di sini emang ya
Auranti yang tahap belajar saya kayak gitu ya. Untuk hasilnya ya seperti ini. Semuanya saya keep tuh dari baby semua di sini Sob. Dari size berapa ya, 13-14 cm kayaknya dulu saya beli itu. Ya kita terima aja, kita treatment, semoga hasilnya bagus kayak gitu Sob. Nah, sekian dulu untuk video kali ini Sob. Nah, semoga bisa menghibur kalian mengenai Channa Auranti gitu. Nah, oh ya, untuk pakannya di sini saya pakai udang kering, cacing, sama ulat Jerman, sama jangkrik juga Sob untuk pakan hidupnya. Ya, itu aja sih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.